Povrian. Ketika melewati sebuah hutan, aku begitu tidak bisa melajukan motorku. Terasa sangat berat aku bawa. Rian, kau baik-baik saja? Tanya Om Tamrin. Baik Om, hanya saja motornya sepertinya tidak baik. Tiba-tiba saja motorku sangat berat aku bawa. Kataku tetap fokus mengendarai motor. Astagfirullahalazim, kata Om Tamrin yang membuat aku terkejut. Ada apa Om? Ada orang ikut di belakang. Aku menoleh. Yang aku lihat sosok kuntilanak yang menakutkan, dengan mata melotot ke arahku. Karena terkejut, aku tidak bisa menahan motorku, dan membuat aku dan Om jatuh. Aduh, kataku kesakitan. Rian, kau baik-baik saja? Tanya Om Tamrin yang sudah berdiri. Maaf Om, aku tidak benar mengendarai motornya. Aku kaget melihat kuntilanak. Ini pertama kalinya aku melihat penampakan yang dekat denganku. Kataku dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa Rian, kita sebaiknya buru-buru segera sampai di desa seberang. Kata Om Tamrin membantuku memperbaiki posisi motorku. Kami melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah jalan terdapat pohon yang tumbang. Aku semakin penasaran. Sepertinya kedatanganku dan Om Tamrin tidak diterima dengan baik di sini. Om, apa kita sebaiknya pulang saja? Tanyaku memberi saran. Tidak, kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Jaraknya sudah tidak jauh lagi. Kata Om Tamrin dengan tegas. Tetapi Om, kita melanjutkan perjalanan bagaimana? Pohon ini begitu besar dan menghalangi jalan. Kita jalan kaki saja. Lagian sudah dekat. Kata Om Tamrin dengan santai. Motorku disimpan di mana, Om? Kalau ada yang ambil bagaimana? Tanyaku sedikit bingung. Simpan di sini saja. Tidak akan yang ambil juga. Kalau kita pulang, kita akan tetap pakai motormu. Kata Om Tamrin. Aku memarkir motorku. Semoga saja apa yang dikatakan Om Tamrin benar. Tidak akan ada yang mau mengambil motorku. Jika hilang bisa-bisa aku terkena siraman jahanam dari Mama. Belum lagi cicilannya belum lunas. Doakan ya Om, semoga motorku tidak ada yang ambil. Kataku sambil berjalan. Baru saja di tengah perjalanan, banyak bayangan yang berlalu di depanku. Aku hiraukan semua itu. Tetapi tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Om, boleh aku pegang tangan, Om? Aku merasa sedikit takut. Kataku walau malu-malu. Kau tidak perlu takut. Tetap jalan saja dan abaikan semua yang mengganggumu. Kata Om Tamrin dengan entengnya. Om sudah biasa datang ke tempat ini. Tetapi aku belum pernah. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Kataku sambil menggenggam tangannya Om Tamrin. Aku tidak peduli. Om mau mengejekku sebagai penakut. Aku tidak bisa menahan rasa takutku. Kalian mau kemana? Tanya seseorang yang berdiri di depan kami. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tetapi dia hanya menggunakan sebuah daster dan membawa boneka anak-anak. Rian, tetap maju. Perintah Om Tamrin yang membuat aku heran. Ada orang di depan, tetapi kita malah hiraukan. Seketika tatapan orang tersebut menatap ke arah kami. Sangat mengerikan. Dia tersenyum lebar, tetapi mulutnya seperti terpisah. Mungkin ini yang dinamakan hantu. Mimpi apa aku semalam? Aku sudah melihat penampakan saja. Apa mata batinku sudah terbuka? Gumamku, yang lebih tepatnya sebuah keluhan. Tanganku sampai bergetar karena rasa takut. Kakiku seolah tidak mau melangkah lagi. Tetapi saat aku menoleh ke arah Om Tamrin, dia terlihat santai dan terus menatap hantu itu. Aku semakin heran. Om Tamrin tidak gemetar sama sekali. Mungkin dia sudah pernah melihat hantu sebelumnya.
Om, kita maju apa mundur sekarang? Masih ada waktu untuk mundur. Kataku tetapi di dalam hatiku. Aku berharap Om mengatakan untuk mundur. Tetap maju, Rian. Kita sudah datang sejauh ini. Kata Om Tamrin. Aku sedikit gemetar mendengar Om mengatakannya. Wajar, dia lebih tua dariku, makanya sangat pemberani. Om, kakiku tidak kuat berjalan lagi. Apa kita tidak istirahat dulu? Tanyaku sambil memegang lututku. Baru 2 menit, kau sudah lemah. Kakimu tidak akan hilang. Cepat jalannya, atau aku tinggal kau di sini. Kata Om Tamrin yang membuat aku tiba-tiba bersemangat. Kakiku sudah tidak lelah lagi. Siap, aku akan tetap berjalan. Kita tidak perlu istirahat. Kataku dengan semangat. Begitu kalau anak muda. Jiwa semangatnya besar. Tidak cemen jadi laki-laki. Kami tetap melanjutkan berjalan. Ketika sampai di depan pohon mangga, kami dipanggil tetapi tidak melihat siapapun di sana. Siapa yang panggil kita, Om? Tanyaku dengan bingung. Suaranya terdengar jelas tetapi tidak ada orang di sekeliling. Hiraukan saja, Rian. Dia tidak penting. Kata Om Tamrin dengan santai. Tetapi suaranya tidak asing, Om. Kataku mencoba mengingat suara siapa. Rian, kau sebaiknya banyak membaca doa. Sebentar lagi kita akan sampai. Kata Om Tamrin yang lebih dulu membaca doa. Mulutnya komat kamit membacanya. Entah apa yang dia baca. Aku bahkan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Om sedang membaca doa. Kenapa aku tidak mendengarnya? Tanyaku tetapi hanya dibalas anggukan oleh Om Tamrin. Jika membaca dalam hati Om, tidak perlu mulutnya ikut juga. Tatapan Om membuat aku menutup mulutku. Sepertinya dia menyuruhku untuk diam. Maaf Om mengganggu. Lain kali tidak akan mengganggu lagi. Kataku sambil menaikkan tanganku sebagai janjiku pada Om. Baca doa cepat, atau kau akan melihat hantu yang paling mengerikan lagi. Kata Om Tamrin yang tidak aku tahu apa maksudnya. Di mana hantu mengerikannya, Om? Aku tidak mau bertemu dengannya. Suruh dia pulang saja. Kataku menggenggam erat tangan Om Tamrin. Kalau begitu, baca doa agar kita bisa selamat. Aku mulai membaca doa. Mulutku juga komat kamit mengeluarkan semua kemampuanku. Tetapi angin kencang dengan tiba-tiba datang menyesak tubuh kami. Aku berhenti membaca doa karena terkejut. Terlambat sudah, kita akan bertemu dengannya lagi. Kata Om yang membuat aku hanya menatap dengan kebodohan. Tidak mengerti siapa yang akan datang bertemu dengan kita. Tetapi sepertinya Om Tamrin sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia sudah datang, Om? Tanyaku, karena tidak melihat seseorang datang. Kau ingin sekali bertemu dengannya? Terserah saja, yang penting Om juga ikut bertemu dengannya. Kataku bercanda. Jangan lari jika bertemu dengannya. Belum bertemu saja kau sudah ketakutan. Apalagi jika sudah bertemu. Mungkin kau akan mengompol di celanamu. Ejek Om Tamrin. Wah, Om sepertinya tidak percaya dengan kemampuanku. Aku ini sangat profesional dan menepati janji. Jadi Om tidak perlu takut. Aku tidak akan mengompol. Terserah kau saja, Rian. Kata Om Tamrin yang mengakhiri percakapan kami ketika seseorang datang dengan sangat tinggi. Seperti bangunan pencakar langit. Bukan hanya dia yang aku lihat. Kuntilanak, genderuwo dan pocong yang berada di belakangnya. Jadi ini yang Om Tamrin maksud. Kalau aku tahu, pasti tidak akan terlalu percaya diri. Kau mau apa datang ke sini? Tanya genderuwo yang menatap tajam ke arah kami. Oh, tatapannya begitu menusuk. Dia tidak akan memakan kita kan?
Bisik Rian. Om, jadikan dia teman Om. Aku yakin dia tidak akan mau memakan kita. Perkataan konyol Rian. Kau diam saja. Tetap di sini, jangan bergerak. Aku akan menghampirinya. Kata Om Tamrin yang membuat aku khawatir. Bagaimana jika dia tidak membiarkan Om Tamrin lolos? Aku bisa sendirian di sini. Gumamku dalam hati. Om, aku ikut. Aku juga bisa melawan genderuwo. Kataku berbohong. Yang jelas aku tidak sendirian. Untuk apa kalian menghalangi jalanku? Tanya Om Tamrin dengan serius. Aku berdiri di belakang Om Tamrin. Berjaga-jaga jika ada orang yang menusuk dari belakang. Rian, kau sebaiknya pulang saja. Biar aku saja sampai di desa seberang. Kata Om Tamrin yang membuat aku khawatir. Kenapa sekarang baru Om bilang aku tidak bisa pulang sendirian? Kataku tidak terima. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Berjalan di tengah malam tentu membuatku merasa takut. Terlebih sudah banyak jenis hantu di depanku. Rian, aku minta maaf. Tetapi jika kamu masih di sini, Om tidak bisa menjamin keselamatanmu. Kata Om Tamrin sambil menatapku dengan sendu. Om, apa aku harus meninggalkan Om sendirian di sini? Tanyaku tidak percaya. Aku pergi bersama dengan Om. Tetapi jika pulang sendirian, Louis akan sangat marah padaku. Om, Louis menyuruhku untuk menjaga Om. Jika dia melihatku pulang sendirian, dia pasti akan sangat marah. Pentingkan dulu keselamatanmu. Urusan Louis bisa kamu urus nanti. Kata Om dengan menekankan suaranya. Dia seolah menyuruhku untuk segera pergi dari sini. Tetapi Om, perkataanku terjeda ketika melihat sosok kuntilanak mencekik leher Om Tamrin. Oh, Rian! Kata Om Tamrin dengan wajah menahan rasa sakit. Sosok genderuwo berlari ke arahku. Karena rasa takut, aku berlari pulang. Di tengah perjalanan, aku terus berteriak meminta pertolongan. Entah siapa yang akan datang, karena tidak ada satupun rumah di sekitar sini. Tolong! Siapapun tolong aku! Teriakku tidak henti. Aku melihat sosok kakek yang menggunakan tongkat berjalan di depanku. Aku harus minta bantuan pada kakek tersebut. Gumamku dalam hati sambil berlari ke arah kakek yang berjalan menggunakan tongkat. Kakek, tolong aku, kek. Aku dikejar hantu yang sangat menyeramkan. Dia juga mencekik leher omku. Kakek harus membantu kami. Kataku ketika tepat berada di belakangnya. Kakek tersebut tidak menoleh padaku. Dia tetap berjalan. Mungkin perkataanku kurang kencang. Kakek, tolong aku. Aku dikejar hantu. Teriakku dengan suara keras. Tetapi tetap saja tidak ada respon pada sang kakek. Karena penasaran, aku membalikkan badannya. Betapa terkejutnya aku ketika melihat kakek tersebut. Tidak mempunyai wajah. Tidak ada hidung, mata, dan mulut. Ah! Teriakku sambil berlari kembali. Betapa mengerikannya hantu tersebut. Dia saja tidak mempunyai wajah. Kakiku merasa lelah. Sudah berlari sejauh mungkin. Aku istirahat sebentar di sebuah gubuk kecil sambil memikirkan keadaan Om Tamrin. Malam semakin sunyi. Burung di sekitarku berbunyi. Mataku ingin sekali terpejam. Tiba-tiba seseorang laki-laki menepuk pundakku. Karena terkejut, aku memukul dengan keras wajahnya. Maaf, Pak. Aku pikir siapa? Kataku membantu dirinya bangun. Anak muda, tengah malam masih berada di sini. Kau tidak takut di sini sendirian? Tanyanya yang langsung berdiri. Aku sudah sangat ketakutan, Pak. Barusan aku dikejar hantu. Ada genderuwo dan seorang kakek tanpa wajah. Kataku bernafas lega. Kau orang baru di sini, makanya takut bertemu mereka. Iya, Pak.
Baru beberapa hari keluargaku pindah ke sini. Kataku dengan jujur. Kau dari mana dan mau kemana? Dia seperti mempunyai banyak pertanyaan. Tetapi aku masih lega. Tengah malam bertemu seseorang bukan hantu. Aku dari desa sebelah, mau ke desa seberang. Aku bersama Om. Tetapi dia malah dicekik kuntilanak mengerikan. Aku lari karena dikejar genderuwo. Lalu bertemu hantu yang tidak punya wajah. Ternyata di desa sangat mengerikan dan menakutkan ya, Pak. Kataku menjelaskan semua kejadian yang aku alami barusan. Benar, desa ini sungguh mengerikan. Aku sangat mengerikan. Aku bisa saja mencekikmu juga. Katanya sambil tertawa. Kenapa suara tertawanya sangat familiar di telinga aku? Seperti aku pernah mendengarnya. Aku menoleh dan sudah tidak melihat patua yang aku barusan ajak bicara. Kemana dia? Larinya cepat sekali. Kataku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Mencari keberadaannya. Kau mencariku, anak muda? Tanyanya yang berada di belakangku. Aku menoleh, tetapi mendadak aku ketakutan. Dia adalah sosok kuntilanak. Pantesan suara tertawanya begitu familiar. Haha, kau membuat aku kaget, kuntilanak. Seharusnya beri salam dulu. Kataku sedikit gugup. Tatapan kuntilanak sangat tajam padaku. Sebelum dicekik, aku lebih dulu berlari. Kembali anak muda. Kau tidak bisa kabur dariku. Teriaknya yang membuat aku semakin mempercepat langkah kakiku. Begitu sial aku. Selalu bertemu hantu. Di sini memang kebanyakan hantu daripada manusia. Gumamku terus berlari walau kakiku terasa sakit. Aku baru teringat dengan motorku. Sudah sangat jauh aku berlari. Tetapi tidak melihat motorku juga. Bahkan pohon yang tumbang pun belum aku lewati. Padahal aku baru saja melangkah. Tidak jauh dari pohon tumbang. Aku bertemu kuntilanak dan genderuwo. Sekarang kenapa belum sampai juga? Padahal aku sudah berlari berjam-jam. Mana mungkin bukan aku berputar di tengah jalan. Atau aku mungkin salah jalan. Tetapi aku tidak melihat jalan yang bercabang atau bagaimana. Kataku sambil berpikir. Aku tidak peduli. Aku terus berlari itu yang penting. Yang jelas aku tidak bertemu kuntilanak dan tidak dicekik. Hei, kau Rian bukan? Suara seseorang menghentikan langkah. Kalian siapa? Oh, benar, dia Rian. Anak tetangga baru yang baru pindah itu. Katanya yang membuat aku semakin bingung. Dari mana dia mengenalku? Gumamku dalam hati. Kau sedang apa di sini, Rian? Kenapa keluar tengah malam seperti ini? Tanya salah seorang di antara mereka. Kalian siapa? Tanyaku lagi. Aku tidak mau tertipu dengan hantu lagi jika mereka memang benar sosok hantu. Kami ini yang sering berjaga tengah malam di desa sebelah. Tetapi kami malah melihat dirimu yang ketakutan berlari. Apa terjadi sesuatu padamu? Tanyanya yang semakin mendekat. Kalau begitu, tolong antar aku ke rumahku. Ya sudah, kami akan mengantarmu. Katanya sambil berjalan di depanku. Mereka berdua sekarang berada di depanku. Aku mengikuti dari belakang. Aku memperhatikan. Takut jika mereka menipuku. Tetapi semakin kesini aku melihat banyak rumah di sekeliling. Apa aku sudah sampai? Pikirku. Tetapi sejak aku berlari, aku tidak pernah melihat pohon tumbang dan motorku. Apa aku saja yang tidak memperhatikan? Aku tertidur, tetapi suara pintu diketuk membuat aku terbangun. Luis, buka pintunya! Teriaknya dari luar. Aku seperti tidak asing dengan suaranya. Aku berpikir jika ayahku sudah pulang. Tetapi jam di dinding menunjukkan angka 3. Berarti tidak mungkin ayahku pulang secepat ini.
Louis, tolong buka pintunya. Teriaknya lagi yang membuat nenekku terbangun. Louis, ada apa? Siapa yang berteriak? Tanya nenekku yang setengah bangun. Tidak tahu, Nek. Seperti suara Rian. Tetapi dia kan pergi bersama ayahku. Tidak mungkin pulang jam segini. Kataku terus menguping. Coba buka pintu. Siapa tahu penting. Kata nenekku yang kini berdiri. Jangan, Nek. Bagaimana kalau dia hantu? Kataku dengan menakuti nenekku. Kita lawan saja. Kamu ambil air di baskom. Aku langsung berlari ke dalam mengambil air. Setelah itu, aku dan nenekku menuju ke pintu. Nenekku membuka kunci rumah dengan perlahan. Aku yang akan menyiram hantunya. Suara pintu yang dibuka. Bayangan seseorang terlihat dari balik pintu. Tanganku bergetar. Air di baskom bertambah berat. Cepat siram, Louis! Teriak nenekku yang sudah membuka pintu secara keseluruhan. Dengan sigap dan cepat, aku menyiram air ke orang tersebut. Mampus kamu hantu, kau akhirnya mandi juga. Kataku penuh kemenangan. Apa-apaan ini? Katanya yang membuat aku sadar. Ternyata benar, dia adalah Rian. Bukan hanya suaranya saja yang mirip, tetapi orangnya juga. Louis, kenapa kau menyiramku? Tanyanya yang terlihat kesal. Maaf, aku pikir hantu. Kataku dengan rasa bersalah. Seharusnya aku melihat dulu dari balik jendela. Tidak main menyiram saja. Louis yang salah. Padahal nenek sudah bilang bukan hantu. Tetapi dia nekat melakukannya. Kata nenekku yang membalikkan fakta. Padahal dia yang menyuruhku untuk mengambil air di baskom. Loh, anakku kemana? Kenapa tidak ikut pulang denganmu? Tanya nenekku yang juga membuat aku melihat sekeliling. Mencari keberadaan ayahku. Tetapi aku tidak melihatnya sama sekali. Kita bicara di dalam saja. Kata Rian dengan gugup sambil menunduk. Aku jadi curiga. Pasti terjadi sesuatu. Setelah Rian masuk, aku dan nenek duduk menunggu jawaban darinya. Begini, Nek. Louis, kami mendapatkan kendala sewaktu dalam perjalanan. Dengan terpaksa, aku berlari pulang sendirian. Kata Rian yang terus menunduk. Kendala apa? Apa yang terjadi dengan anakku? Teriak nenekku yang terlihat panik. Rian, coba jelaskan semuanya. Kami berhak untuk tahu. Kataku yang tidak kalah kerasnya. Saat kami di tengah perjalanan, kami dihadang oleh pohon yang tumbang. Om Tamrin menyuruhku untuk tidak mengendarai motor. Makanya aku menyimpannya. Tetapi Rian seperti tidak ingin melanjutkan perkataannya. Itu semakin membuatku kesal. Aku sangat penasaran apa yang terjadi dengan ayahku. Rian, jika bercerita jangan setengah-setengah. Jelaskan secara detail. Teriakku dengan berdiri. Tidak lama kami berjalan. Para hantu datang. Ada kuntilanak, genderuwo, dan sosok yang sangat tinggi seperti pencakar langit. Kami sebenarnya baik-baik saja. Tiba-tiba mereka mencekik leher ayahmu. Apa? Lalu kau meninggalkan ayahku sendirian di sana? Tanyaku yang tidak habis pikir. Bagaimana bisa Rian tega meninggalkan ayahku dan memilih menyelamatkan dirinya sendiri? Om Tamrin yang menyuruhku untuk lari. Aku menolaknya. Tetapi mereka tiba-tiba maju ingin mencekikku. Makanya aku terpaksa lari. Nek, bagaimana sekarang? Aku sangat khawatir dengan kondisi ayahku. Kataku yang sudah tidak tahu harus berbuat apa. Kita tunggu sampai besok pagi. Jika ayahmu tidak pulang, kita akan mencarinya. Kata nenek yang terlihat santai. Tetapi, Nek, apa tidak kelamaan?
Bagaimana jika ayahku butuh pertolongan sekarang? Aku tidak sabar menunggu pagi. Louis, ayahmu bukan orang yang lemah. Aku ini ibunya. Aku tahu seberapa kuat anakku. Kata nenekku yang berjalan masuk ke kamar lagi. Kini aku menatap Rian. Aku sebenarnya sangat kesal dengannya. Tetapi bagaimana lagi? Jika aku di posisinya, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Rian, besok pagi kau antar aku ke tempat yang kau maksud. Kataku berusaha menahan amarahku. Takut meledak. Oke, Louis. Kau tidur di kamar ayahku. Besok pagi kita berangkat. Kataku meninggalkan Rian yang masih duduk di sofa. Aku masuk ke kamar. Kulihat nenekku sudah tidur kembali. Aku sendiri. Mataku seolah tidak mau tertutup mengingat ayahku. Maafkan Louis ya. Aku bahkan tidak bisa berbuat apapun di saat ayah butuh bantuan. Semoga saja ayah baik-baik saja. Gumamku dalam hati. Sebelum lanjut tidur, aku melaksanakan sholat tahajud terlebih dulu. Aku pernah dengar, jika berdoa di sepertiga malam, maka doanya akan dikabulkan. Aku juga berharap jika doaku dikabulkan. Pagi hari datang. Sinar matahari membuat mataku silau. Aku melihat adik-adikku masih tertidur. Tetapi nenekku sudah tidak ada. Aku berjalan keluar dari kamar. Ternyata nenekku sedang masak. Nek, apa nenek tidak mengkhawatirkan ayahku? Tanyaku karena nenek terlihat lebih santai. Perasaan seorang ibu terhadap anak sangat besar. Nenek mengkhawatirkannya melebihi rasa khawatir kamu. Kata nenekku yang berbicara tanpa menatapku. Nek, aku mau mencari ayahku. Perasaanku tidak tenang dari kemarin. Kataku. Kau akan pergi dengan siapa? Rian, dia kan tahu di mana tempat ayahku dicekik. Apa kita tidak tunggu ayahmu dulu? Nenek yakin jika dia baik-baik saja. Apa nenek tidak mendengar perkataan Rian? Ayahku dicekik. Seseorang jika dicekik, dia bisa mati, Nek. Kataku yang mulai berbicara dengan nada tinggi. Mungkin karena saking kesalnya. Aku berjalan ke kamar ayahku. Mencoba membangunkan Rian. Tetapi Rian sudah duduk di sofa. Kau habis berdebat dengan nenekmu ya? Tanya Rian. Memangnya kenapa? Ini semua salahmu. Kataku dengan kesal. Tidak lama suara motor berhenti di depan rumahku. Ditambah suara teriakan ayahku. Louis, buka pintunya. Aku buru-buru membuka pintu ketika mendengar suara ayahku. Ternyata benar. Yang datang adalah ayahku. Apa Rian sudah sampai? Tanya ayahku yang baru datang. Aku sudah sampai dari kemarin, Om. Sahut Rian dari belakang. Syukurlah kalau begitu. Aku merasa lega. Kau berhasil menyelamatkan dirimu sendiri. Kata ayahku yang langsung masuk. Aku diabaikan di depan pintu. Aku baru saja mau mencari ayah. Aku dengar dari Rian jika ayah dicekik. Kataku yang duduk di dekat ayahku. Itu benar. Untung ada Pak Ustadz Reyhan yang menolong ayah. Ayah memang sudah mengabari Ustadz Reyhan jika ayah mau pergi ke rumahnya. Kata ayahku sambil mengeluarkan sebuah botol dari kantong hitam. Ini obatnya ya? Tanyaku. Iya, apa adikmu sudah bangun? Ia masih tidur. Sebaiknya kita bangunkan dia, kemudian pasang obatnya. Dari kemarin dia menangis terus. Katanya kakinya terasa sakit seperti ditusuk. Kata nenekku yang muncul dari dalam. Aku dan ayahku masuk ke kamar. Nenekku sudah membangunkan adikku. Rian hanya melihat dari balik pintu. Tidak berani mendekat. Minum obatnya, setelah itu usapkan di kakimu. Kata ayahku memberikan Idar sebotol air. Idar meminumnya 3 tegukan. Kemudian nenekku mengusap pada kedua kaki adikku.
Tetapi tiba-tiba air yang berada di kaki adikku berubah menjadi darah. Aku terkejut melihatnya. Bagaimana bisa air berubah menjadi darah yang begitu sangat kental dan bau? Nek, ya, kok kaki Idar terdapat darah? Tanyaku yang kurang percaya dengan apa yang aku lihat. Nah, apa yang dikatakan Ustaz? Tanya nenekku. Dia bilang Bu, Idar kena santet salah sasaran. Dia ingin menyantetku, malah anakku yang kena. Kata ayahku dengan bersedih. Kau sudah tahu siapa orangnya? Tanya nenekku balik. Siapa lagi kalau bukan dia, Nek? Selama ini aku sudah bersabar. Almarhumah istriku sudah sangat baik padanya, tetapi dia tetap saja mengambil nyawanya. Aku sama sekali tidak mengerti dengan anakku yang satu itu. Apa yang sebenarnya dia mau? Kemarin aku sudah memberi dia sawah untuk diurus. Kata nenekku dengan tatapan sedih. Ya, jadi kapan Idar bisa berjalan lagi? Tanyaku yang memotong pembicaraan ayahku dengan nenek. Kita lihat saja nanti. Jika tidak ada perubahan, terpaksa aku harus kembali lagi ke desa seberang. Kata ayah yang penuh harapan. Maaf nih Om, Luis dan Nenek. Bukannya tidak sopan, mengganggu pembicaraan keluarga. Tetapi aku harus memberitahu hal penting. Kata Rian dengan sopan. Apa Rian? Katakan saja, kau tidak perlu malu-malu. Tanya ayahku. Begini Om. Jika nanti Om ke desa seberang, jangan panggil aku lagi ya Om. Aku benar tidak mau ke sana lagi. Kata Rian dengan ekspresi ketakutan. Kau takut ternyata. Kataku berusaha menahan tawa. Bukan takut, aku benar lebih dari takut. Iya Rian, terima kasih banyak. Kau kemarin sudah mengantarku. Ngomong-ngomong, Om tidak melihat motormu di depan? Oh, itu Om. Motorku ketinggalan. Kemarin sempat ketakutan karena dikejar kuntilanak. Sebentar kamu ambil motormu. Takut ada yang mengambilnya nanti. Tapi ditemanikan Om. Soalnya aku takut sendirian. Kata Rian sambil memohon. Jelas, tetapi jika kau berani pergi sendiri, tidak masalah. Jawab ayahku. Tidak Om, aku tidak akan pergi jika tidak ditemani. Kata Rian dengan cepat sambil menggelengkan kepalanya. Takut, ejekku. Di saat kami asyik mengobrol bersama, sebuah mobil terdengar berhenti di depan rumah Rian. Oh, keluarganya sudah datang. Om, Luis, dan Nek, aku permisi dulu. Keluargaku sudah pulang. Kata Rian sambil mencium tangan nenek dan ayahku. Dia juga mengulurkan tangan ke arahku. Aku yang melihatnya jadi heran. Rian, kau ingin mencium tangan Luis juga? Tanya ayahku. Rian menjadi malu. Segera dia berlari keluar tanpa mengatakan apapun. Dia mungkin lupa. Ucap nenek dengan tersenyum. Kak, aku lapar. Kata Idar yang terbangun dari tidurnya. Dengan cepat aku berlari ke dapur mengambilkan makanan. Ini dek, jangan lupa habiskan. Kataku yang menyodorkan sepiring makanan. Obatnya diminum juga. Kata nenekku sambil menuangkan air yang dibawa ayahku. Nek, besok apa aku sudah sembuh? Besok aku ujian. Kata adikku masih terlihat lemah. Sabar ya dek. Aku doakan semoga besok sudah sembuh. Kataku memberi harapan pada adikku. Untuk saat ini aku hanya bisa menenangkannya. Seorang ibu sudah pergi meninggalkan kami semua. Aku sebagai anak tertua terpaksa mengambil alih pekerjaan ibu. Mau tak mau dan terpaksa, semua harus aku lakukan. Iya, semoga saja. Kata nenekku. Nenekku yang menjaga adikku. Sementara aku mencuci pakaian dan menjemurnya. Di saat menjemur, aku merasa seseorang berdiri di belakangku.
Tetapi saat menoleh, aku tidak mendapati siapapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Gumamku menepis hal buruk. Suara langkah kaki terdengar jelas di telingaku. Aku berdiam diri, mencoba mendengarnya kembali. Suaranya sangat jelas aku dengar. Aku menghela nafas. Mungkin ada orang yang mengerjaiku. Tetapi ketika menoleh ke belakang, terdapat bercak darah. Aku yang melihatnya menjadi terkaget. Darah? Darah siapa ini? Tanyaku yang penuh keheranan. Aku terus memperhatikan bercak darah yang berada di tanah. Tanpa aku sadari, Ibu Ani, tetangga rumahku datang menghampiri. Louis, kau dari tadi memperhatikan apa? Matamu tidak berkedip sekalipun. Tanyanya dengan suara keras, membuat aku terkaget. Ah, Ibu Ani, aku tidak sadar sampai Ibu ada di dekatku. Kataku dengan tersenyum. Dari tadi fokus melihat ke bawah saja. Kau sedang apa? Tanya Ibu Ani sambil memperhatikanku. Oh, ini Bu. Aku sempat kaget karena ada... Bicaraku terpotong. Ketika melihat darah di tanah sudah tidak ada. Sudah beberapa menit aku memperhatikan. Dan saat aku menoleh kembali, bercak darah tersebut sudah hilang. Sangat mengherankan. Ada apa? Ibu Ani seperti keheranan. Tidak ada apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Soalnya banyak pikiran. Kataku menepis dengan cepat. Kirain ada hal aneh. Ah, aku dengar jika adikku sakit. Maaf belum sempat jenguk. Aku sedang sibuk. Hari ini saja mau nunggu tukang sayur. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ayahku juga dari desa seberang mengambilkan obat. Bagus deh. Semoga saja adikmu cepat sembuh. Kau tidak mau beli sayur juga. Tuh, tukang sayurnya sudah datang. Kata Bu Ani menunjuk tukang sayur yang masih jauh. Ah, iya Bu. Ibu Ani duluan saja. Ntar aku susul. Aku mau ambil uang dulu. Kataku berlari masuk ke rumah. Nenek yang berada di kamar adikku kaget melihatku. Louis, kau kenapa berlari? Tanya nenekku dengan menatapku heran. Aku mau membeli sayur, Nek. Kataku sambil membuka dompetku mengambil uang. Belikan juga nenek jagung sama mentimun. Iya, Nek. Mau nenek kasih uang? Tidak perlu, Nek. Aku masih ada uang kok. Kataku walau aku hanya punya uang merah satu-satunya. Gak apa-apa, ini ambil. Uangmu sebaiknya disimpan saja. Nenekku menyodorkan uang merah juga padaku. Aku yang melihatnya jadi melotot. Rezeki mah tidak akan kemana-mana. Nenekku memang sudah mengerti tentang keuanganku. Sejak ibuku meninggal, dia selalu memberiku uang walau tidak seberapa. Tetapi aku tetap bersyukur masih bisa diberi walau seharusnya aku yang memberi pada nenekku. Aku berlari keluar. Tukang sayur sudah sampai di depan rumahku. Ibu Ani dan tetangga lain sudah datang memborong. Louis sudah datang. Mau beli apa? Tanya Ibu Ani dengan ramah. Sayuran, Bu. Kan masnya tukang sayur. Kataku sedikit bercanda. Tahu nih Ibu Ani. Sudah tahu malah nanya lagi. Timpah yang lain. Biasa, Louis. Kan basa-basi dulu. Kata Ibu Ani yang tertawa juga. Sepertinya dia mengerti aku sedang bercanda. Ngomong-ngomong nih ya, kemarin keluarga Pak Ahmad diteror hantu. Ucap salah seorang ibu-ibu. Oh, diteror bagaimana, Bu? Tanya Ibu Ani dengan penasaran. Katanya sih ada yang ngetuk pintu berkali-kali sewaktu dicek tidak ada orang. Mungkin hanya orang iseng kali, kataku sambil memilih sayuran. Aku sudah biasa diajak gosip sama ibu-ibu tetangga. Mulut mereka tidak pernah mau berhenti, tapi aku tetap penasaran sih.
Entahlah, ketika sudah mengetuk pintu, terdengar ketukan di jendela dekat ruang tamunya. Kata ibu-ibu yang semakin keras bicaranya. Makanya itu, ketika saya mau jualan sayur di sini menjadi takut akhir ini banyak penampakan saya lihat. Biar di siang hari, bola bergerak sendiri, baju yang terbang. Kata tukang sayur yang ikut bergosip juga. Masa sih, Pak? Tapi jangan sampai tidak datang jualan sayur di sini. Kita kan sudah langganan. Kata Ibu Ani. Itu yang saya pikirkan. Jika begini terus, saya sudah tidak mau lagi jualan di sini. Kata tukang sayur. Kan bukan salah kita jika kampung ini angker. Kita kan juga tidak mau itu terjadi. Kataku. Benar. Kita juga tidak mau kali kampung ini menjadi angker. Timpah ibu yang lain. Jadi kebanyakan ngomong nih Bu. Kapan beli sayurnya? Maaf Mas, namanya juga ibu-ibu. Kebanyakan milih. Nih Mas, aku bayar. Jadi 40.000 kan? Kataku sambil menyodorkan uang merah. Beres Neng, nanti beli lagi ya. Kalau Mas datang. Kata tukang sayur, sambil memberi kembalian uangku. Aku berlari masuk, setelah membayar. Sementara ibu-ibu masih sibuk bergosip. Jika terus bergosip, pekerjaanku tidak akan beres-beres. Matahari sudah nampak tenggelam. Aku sedang duduk membuka ponselku. Ayahku sudah pulang, mengambil motor Rian. Aku mengunci pintu dengan rapat, karena sudah mau maghrib. Tiba-tiba saja entah dari mana, aku melihat baju yang melayang di depan rumahku. Aku mengintip lebih dekat lewat jendela. Ternyata benar, aku dengan cepat memanggil ayahku. Ada apa, Louis? Maghrib masih berteriak. Kata ayahku yang datang menghampiriku. Lihat ya, ada baju melayang. Kataku sambil menunjuk dari dalam jendela. Ayahku memperhatikan. Dia terkejut melihatnya juga. Bahaya, Louis. Tidak lama lagi akan datang korban lagi. Kata ayahku dengan panik. Aku berusaha mencerna perkataan ayahku. Korban. Adikmu juga sakit lagi. Aku menjadi khawatir. Kata ayahku dengan tatapan sedih. Ayah tidak boleh berprasangka buruk. Doakan saja Idar cepat sembuh. Kataku sambil mengelus pundak ayahku. Selama ini, aku tidak pernah melihat ayahku bersedih, menangis. Tetapi ketika ibuku meninggal, ayahku terlihat sangat cengeng dan posesif dengan anaknya. Mungkin tidak ingin ditinggal lagi. Ya sudah, kau temani adikmu di dalam kamar. Ayah mau sholat dulu. Kata ayahku yang berjalan ke dalam. Semenjak ibuku meninggal, ayahku tidak datang lagi ke masjid untuk sholat. Dia lebih memilih sholat di rumah. Nenek selalu melarangnya. Katanya kasihan jika aku sendirian di rumah. Aku masuk ke kamar, melihat adikku yang sudah bisa menggerakkan kakinya. Aku senang melihatnya. Kaki perlahan mulai pulih, kataku yang membuat adikku terkejut. Adikku terus menggerakkan kakinya untuk melatihnya. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk pulih. Di saat aku fokus melihat adikku, suara ketukan di pintu terdengar. Idar dan aku hanya saling memandang. Tidak lama, seseorang melempar batu ke jendela kamarku. Aku dan adikku kaget. Jendela kamarku menjadi pecah. Perasaanku menjadi tidak tenang. Aku tidak melihat siapapun di luar. Kak, lirik adikku yang terlihat ketakutan. Jujur saja, aku juga takut. Tetapi melihat adikku di dekatku, aku berusaha untuk kuat, agar dia tidak ketakutan. Tidak apa-apa, hanya orang iseng. Kataku sambil tersenyum berusaha menepi ketakutan adikku. Tidak lama, jendela di ruang tamu juga pecah, dan pintu rumah kami berkali-kali terdengar lemparan batu. Ada apa ini sebenarnya? Gumamku dengan keheranan.
bersambung.